Kembali bersama kami, Iman dan Imun. Bersama saya, Pastor Joe dan Dr. Jeff, visi kami adalah sehat raganya, kuat imannya, dan bahagia hidupnya. misi kami berbagi inspirasi kesehatan secara positif, menguatkan iman dan imun bersama-sama, hidup sehat dengan cara yang menyenangkan. Oh iya. Kemudian Pak Dokter, hari ini Ya, saya percaya bahwa ada satu materi yang baik sekali yang kita akan bahas. Betul Pak Dokter? betul. Betul ya? Oke, sebaiknya sebelum kita masuk materi, Ya. kita buat sedikit penasaran nih. Oh, iya, Kita iya. iya dulu, Pak Dokter. Siap. Biar nunggu. Oke, silakan, Pak Dokter. Kuat loh penyakit. Iman kuat, tubuh sehat. Yes, kuat hadapin cobaan. Iman kuat, hati bertahan. Iman kuat, imun hebat. Semangat. Semangat. Haleluya. Oke, silakan Pak Dokter. Jadi Apa sekarang yang kita mau akan bicarakan ini ya. Seks di luar nikah. Baik. Apa ketemu seks iman dan imun? Oke. Nanti kita Oke. akan bahas dari awal sampai akhir. Oke. Dan pada brother dan sister, tolong kemana-mana jangan ya. kemana-mana, Ikuti ikuti acara kita ini dari awal sampai akhir. Oke. Yang nggak subscribe, like and share. Oke. Nah, Pak Dokter, Iya. saya agak sedikit penasaran nih. Iya. Ah. Judul kita ini bahasa ininya ngeri-ngeri sedap nih ceritanya. Seks di luar Iya. sebelum nikah atau di luar nikah ya Dokter. Oke, boleh tahu Pak Dokter, apa yang menjadi latar belakang Pak Dokter kita mau bahas ini nih? Oh, siap. Sudut pandang Pak Dokter lah dari Iya, sisi saya imun baca ya. dulu ya nih Oke, dari baik. dari WHO, World Ya, Health siap. Organization, dan Oke. Dari data Kemenkes Republik Oke. Indonesia. Seperti biasa ya di Ya, awal ya. jadi setiap hari Ya. lebih dari 1 juta orang usia 15 sampai 49 tahun Oke. tertular salah satu infeksi menular seksual atau IMS. Cukup rendah ya, umur dari 14 tahun ya. Iya, 15 sampai 49 tahun. Oke. Dan ini bisa terkena infeksi menular seksual. Iya, iya. Dan sampai sekarang masih bisa disembuhkan. Nah, Ya. dari WHO itu lebih hebat lagi. 376 juta kasus baru Iya. per tahun. Ada 4 penyakit infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan. Jadi kalau dari Kemenkes, kelompok usia 15 sampai Iya. 19 tahun. Iya. Artinya itu Iya. kan masa-masa remaja dan dewasa. Masa-masa gitu. labil ya. Ya, dan ini terinfeksi menular seperti HIV, sifilis, GO, Iya. chlamydia, Iya. herpes, Iya. hepatitis B. Oke. Nah, jadi yang kita membahas dari sini, pertama apa? Kehamilan Iya. di luar nikah itu. Kehamilan di luar nikah. Terus yang ketiga, Betul. banyak medsos Ya, itu media sosial ya. memberikan informasi yang tidak benar oke. tentang seks Seks di luar ini, nikah ini. mungkin. Ya, Jadi ya, itulah dari medis itu. Motivasinya jadi itu ya. Oke. Kalau dari sisi iman dan gimana? Oke. Kalau dari sisi iman nih Pak Iya. Dokter, saya boleh nyatakan begini, seks ini menjadi satu godaan. Iya. Saya ulang, seks ini benar-benar godaan yang membawa kepada maut. Maut. Ini nggak main-main karena nanti saya akan sampaikan di mana titik ini akan menuju kepada mautnya, apa itu seks di luar nikah ini. Tapi pastilah dimulainya dengan godaan. Contoh, ada Pak Dokter bertanya, contoh di Alkitab itu ya mungkin bisa dibilang satu-satunya orang yang berhasil menghadapi atau melewati dari namanya godaan seks di luar nikah, yaitu Yusuf. Yusuf itu ya. Pak Dokter, sorry, kita ini kan laki-laki normal Pak Dokter. Iya, betul. Laki-laki normal tuh maksudnya gini Pak Dokter, kita tahu ada perempuan cantik, kemudian semuanya berdandan. Iya. Bayangkan istri seorang pejabat, Iya. pejabat nih pasti terawat kan gitu loh. Iya. Oke, dan Wangi lagi ya? Hah? Wangi lagi. Wangi bener ini kan gitu Dokter. Suka terhadap budaknya. Dia pasti berdandan habis-habisan demi dilihat menarik di depan Yusuf. Budaknya, iya.
hebatnya ini. Nah, Luar biasa. Yusuf menang terhadap godaan. Itu salah satu. Karena apa? Dari si istri ini di dalam kepalanya bukan hanya sekedar Yusuf, Yusuf, nggak begitu, Pak iya, Dokter. iya, betul, betul. Dia menggoda dengan satu tujuan yang jelas. Iya. Suaminya nggak ada di rumah, Betul. nggak ada orang di rumah, hanya dia berdua. Sangat memungkinkan untuk Betul. yang kita bahas melalui seks luar nikah. Betul. Nah, oleh sebab itu, sudut pandang saya, Nah, seks di luar nikah itu adalah satu godaan yang membawa kepada maut. Itu kira-kira Pak Dokter. iya, iya. Jadi, mari kita harus menjaga semua. Nah, apa isinya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ada banyak hal yang penting sekali kalau kita mau membahas tentang seks luar nikah. Oh, Nah, iya, iya. kalau dari saya, Pak, apakah seks luar nikah ini akan mempengaruhi dari sisi kesehatan? Begini, Pastor Jo ya. Ya, Kalau dari untuk medis itu Ya. nggak ada masalah. Karena Oke. ini kan hubungan seksual. kalau Itu- dari sisi medis, Iya, nggak ada masalah. Yang masalah Oh. apa? Perilakunya. Perilaku seksnya itu yang jadi masalah. Oke, Ah, agak kita lebih. Artinya perilaku yang agak menjadi masalah tuh gini. misalnya begini, Apakah misalnya, akan muncul ada gaya-gaya ya, pada saat melakukan? misalnya Ah, dia coba ke si wanita A, ya, ke wanita B, Ya. wanita C, Ya. itu perilakunya itu. oh, Ah. ganti-ganti pasangan, Iya, tapi kalau seks itu sebenarnya untuk kesehatan nggak masalah. gak ada masalah. Nggak masalah, malah lebih bagus. Oh, Gitu. secara medis bagus, Iya. artinya baik lah ya untuk Iya, kesehatan ya. Betul. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. tapi perilakunya ini, Oke, gitu, ya kan ya. baik. Ke si A begini, kadang memperkosa Baik. orang, Baik. ya kan ya. Betul. Nah, kadang anak kecil, Iya, ya kan ya. iya. Ya mohon maaf, kadang sama jenis, Iya, gitu kan ya. iya. Nah, itu. Ini yang disebut sudah perilaku yang menyimpang. Iya, jadi perilaku itu yang membahayakan. Tapi kalau seks itu secara medis tuh baik Baik, adanya. baik. Yang oke. kedua apa? Iya, Hamil. iya, Hamil juga jadi masalah bagi kesehatan. iya. Begitu. Iya. Kenapa? Iya. Kalau dia masih remaja, tadi kan dibilang 15 sampai 19 tahun. Iya. Oke. Yang untuk Indonesia itu Iya. 15 sampai 19 tahun. Betul. Masih terlalu Kita muda. anggaplah 15 tahun dia hamil, ya kan ya? Iya, Dia belum punya pekerjaan. iya. Ya masih anak-anak lah, begitu Oke. kan ya? Baik, betul. Kehidupan remaja dia sudah hilang. Betul. Gitu kan? Jadi itu jadi masalah. Sementara berpengaruh juga terhadap Pengaruh. organ-organ tubuhnya Pengaruh. karena umur belum memenuhi udah harus hamil Betul, gitu ya. betul. Dan dia juga belum tahu merawat bayinya Bayi atau bagaimana apanya. betul. Nah, Artinya itu. belum siap menjadi seorang ibu. Benar, itu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi itulah yang kita paling concern Betul. jadi dunia medis. Betul. Nah, Sementara ketika orang yang memang belum waktunya Ah. dia sudah hamil sangat tidak baik dan hukum Indonesia juga melarang untuk digugurkan, digugurkan betul, ya. betul sekali. Ya, Dok, ya? Betul, aborsi lah tuh. nggak boleh. Aborsi. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu, jadi kalau cara medis, seks itu bagaimana? Nggak apa-apa, baik, Baik. bagus. Bagus. Tapi perilaku, Ya, ya. perilakunya ini yang Ya. yang kita perlu telusuri. Ya, Nah, sementara kalau kita lihat sekarang perilakunya tambah hari bukan tambah baik. Seksnya baik, perilakunya nggak tambah baik. Betul, itu. Oh, oke. Jadi perilakunya itu yang Ya, jadi masalah. yang jadi masalah. begitu. Ya, betul. Sekarang bagaimana dari perspektif iman itu, Pastor Jo? Oke. Sebenarnya apa sih iman itu? Oh, Ah. jadi sebetulnya iman itu berbicara tentang sebuah pengharapan. Iya. Pengharapan yang memang lebih gampangnya dalam proses Iya. menuju kepada kenyataan seperti apa yang kita harapkan dan seperti apa yang Tuhan harapkan. Betul. Oke, artinya gini, waktu kita beriman, berarti iman kita tuh ditujukan kepada siapa? Oh. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Ya Pak Dokter ya. Iya. Oke, waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kan ada pengharapan yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul ya Pak Dokter ya? Betul. Oke, nah pada waktu kita mengharapkan itu, proses terjadi Pak Dokter. Proses terjadi pengharapan. Nah itu yang kita berharap, jangan sampai hilang, jangan sampai kandas. Oh. Yang kita harapkan ini, gitu ya, Iya. yang kita harapkan ini, sehingga ketika ini jadi, semuanya jadi. Nah bayangkan sekarang kita mau masuk nih Pak Dokter. Iya. Seks
luar nikah. Heeh. Orang kita ngomong yang formal dulu, yang Iya. yang benernya. Sedangkan seks di dalam sebuah pernikahan keluarga yang sah, ya, menurut Pak Dokter, kira-kira ada perlu iman nggak? Perlu. Perlu. Perlu, betul. Setuju saya, sangat setuju. Kenapa? Waktu mereka sudah menikah, kan ada yang namanya malam pertama nih kita ngomong, Iya. betul kan? Dengan harapan apa? Saya bisa punya anak, 1, 2, 3, 4, berapa terserah keputusan bersama. Atau saya butuh 3 atau 4, 1 laki atau perempuan gitu kan, Iya. 2 laki, 2. Itu keputusan masing-masing. Tetapi begitu menikah, harapan yang paling penting adalah memiliki keturunan. Karena itu janji Betul, Tuhan. betul. Gitu. Sehingga sangat penting iman itu di dalam sebuah keluarga. Tapi kalau bicara masalah seks di luar nikah, ya saya tinggal bilang, apakah masih pantas kita menggunakan iman? Sedangkan cara bahasa saya pinjam punya Pak Dokter, Iya. ya Pak Dokter Jeffrey, perilakunya juga salah gitu kan, dia mau pakai nama iman lagi gitu kan, enggak lah gitu kan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan secara iman gitu dong. Silakan kalau memang ada. Jadi kalau seks itu Ya. apakah berdosa? Oh, Iya. pertanyaan yang bagus dong. Pertanyaan yang bagus. Seks itu tidak mengakibatkan dosa sama sekali. Kenapa? Mengapa? Seks itu adalah hasil kreasi Allah Bapa kita sendiri. Pada waktu manusia diciptakan, Iya. ada satu ayat yang sangat-sangat bagus. Bahkan saya bilang gini, ini satu ucapan firman yang sangat sakral dari semua ciptaannya. Dia bilang gini, maka laki-laki akan pergi dari orang tuanya sehingga bersatu atau bersetubuh dia dengan istrinya. Iya. Itu nggak main-main dong. Karena Allah yang bicara, Tuhan yang bicara, saya boleh tambahkan, berarti sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus sudah terlontar dan itu wajib hukumnya dilaksanakan. Gitu dong. Sehingga seks itu memang sudah dikreasikan dengan begitu indah oleh Allah Bapa kita. Sekali lagi, manusia yang mencoba merusaknya. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam di mana sisi rusaknya. Apa daya rusaknya ketika orang melakukan seks di luar nikah? Apa? Ini nanti saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan lebih dalam. Luar biasa sekali nih Ya. pembahasan nih. Iya, karena hari-hari ini seperti data kita tadi, bayangkan dong, 15 tahun harusnya dia di sekolah. Iya, iya. Harusnya dia ada dekat orang tua dan dia bisa bermain dengan baik. Betul. Tiba-tiba orang tua mana yang dengar, "Ma, aku hamil." Aduh, kan? Iya, iya. Nggak ada bayang nih. Jadi ya saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini judul ini bisa memberi wawasan baru untuk mari kita jaga kebenaran. Karena seks itu saya sebut saja langsung pemberian Tuhan. Seks itu adalah sakral karena dari Tuhan. Amin, amin. Seks itu ada tujuan yang memang Tuhan mau berikan kepada manusia. Apa Siap, itu? siap. Beranak cucu nantinya kan gitu Siap. dong. Itu dong, kira-kira dari saya gitu dong. Nanti Jadi kita bahas lagi nih ya. kita bahas lagi Pak karena Meta, ya. kayaknya akan banyak hal yang kita mau akan ini. Iya. Bapak Ibu, ini kita bicara masih prolognya aja atau depannya. Dan nanti kan kita akan terus perdalam lagi seks di luar nikah ini. Oke, oleh sebab itu jangan kemana-mana, subscribe. Like and comment. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali. Shalom.